Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini udah kali ketiga kita membuat video mengenai mata kuliah Pak Iwan. Di sini ada dua materi yang diberikan oleh Pak Iwan mengenai tugas terminologi terkait dalam analisis jabatan dan hakikat analisis jabatan. Teman-teman, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Tri Aini, NPM 2020510092, dan kedua rekan saya Mas Lina dengan NPM 2020510088. Saya Sandi Newan dengan NPM 2020510138. Baik, langsung saja saya akan menanyai kepada dua rekan saya mengenai tugas terminologi terkait dalam analisis jabatan dengan Saudara Mas Lina, dan hakikat analisis jabatan dengan Sandi Newan. Mari kita langsung saja bertanya kepada Saudara Mas Lina. Kriteria kerja menjelaskan mengenai unjuk prestasi kerja dari seseorang untuk mencapai kriteria yang diinginkan perusahaan. Apa sih tujuan analisisnya itu? Seperti apa? Kalau menurut saya, tujuan analisis adalah untuk memahami tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi hasil jabatan terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai metode dalam analisis pekerjaan itu ada 3. Yang pertama ada observasi, partisipasi, dan data yang tersedia. Apa sih pengertian dari ketiga hal tersebut? Menurut saya yang pertama itu ada observasi. Metode analisis pekerjaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pekerjaan tertentu, atau bisa dengan membuat video rekaman kemudian membuat catatan sebagai bentuk laporan. Yang kedua ada partisipasi, job analisis yang diarahkan untuk langsung terjun ke dalam pekerjaan yang sudah ditentukan untuk dapat memahami bagaimana pekerjaan tersebut dijalankan. Yang ketiga ada data yang tersedia. Data yang tersedia pada perusahaan yang dapat digunakan oleh job analisis untuk bertukar pikiran dan menambah informasi dengan job analisis dari perusahaan lain. Data yang tersedia yaitu meliputi hasil evaluasi kerja, performance appraisal. Yang ketiga, laporan baik internal audit, dan yang keempat konsultan luar mengenai tempat kerja serta deskripsi pekerjaan. Saya akan menanyakan pertanyaan terakhir kepada Mas Lina. Proses analisis pekerjaan. Apa saja sih proses analisis pekerjaan itu? Baiklah, terima kasih. Yang pertama itu ada mengumpulkan informasi. Yang kedua, menganalisis dan mengelola informasi jabatan. Yang ketiga, menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang baku. Dan yang keempat adalah analisis pekerjaan, yaitu suatu proses produk melalui deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, dan kriteria performa kerja. Saya akan langsung saja ke materi selanjutnya yang akan saya tanyakan kepada Saudara Sandi Newan mengenai hakikat analisis jabatan. Yang pertama itu saya akan menanyakan tentang ruang lingkup analisis jabatan. Terbagi dua, yaitu mikro dan makro. Bisa tolong jelaskan apa yang dimaksud hal tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan ruang lingkup jabatan, mulai dari mikro. Lingkup atau lingkup tunggal, sempit, dan khusus. Yang kedua adalah pada unit organisasi tertentu, sedangkan ciri-cirinya meliputi seperti informasi rinci, semua
semua sarana diteliti tingkat akurasi tinggi. Sedangkan yang ketiganya manfaat. Manfaat analisis bagi HRM internal organisasi yang antara lainnya seperti inter, interaksi jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, dan penempatan, pembagian kerja, petunjuk kerja, evaluasi jabatan, penilaian pekerja. Sementara untuk mikro, seperti yang pertama adalah lingkup luas, umum, beberapa organisasi internasional, nasional, regional, sektoral. Sedangkan untuk ciri-cirinya seperti informasi secara garis besar mewakili sekelompok informasi mikro sejenis, hasil klarifikasi jabatan dalam wilayah tertentu. Sedangkan untuk manfaatnya, ketenagaan mikro, perencanaan kependudukan, statistik berbasis jabatan, penyuluhan pemulihan jabatan, klarifikasi jabatan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yaitu pertanyaan kedua mengenai pengaturan jabatan dan tugas. Di sini ada jenis jabatan. Jenis jabatan ada dua, yaitu jabatan struktural dan non struktural. Boleh jelaskan maksud dari penjelasan tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Seperti yang pertama, jenis jabatan. Jabatan dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi jabatan struktural dan jabatan non struktural. Seperti A, jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas diatur atau tertera dalam struktural organisasi dengan ciri pokok di samping memiliki tugas-tugas manajeri juga memiliki tugas teknik, misalnya direktur, kepala divisi, ketua bagian. Untuk jabatan non struktural adalah semua jabatan yang tidak secara jelas disebutkan dalam organisasi, tetapi jabatan itu harus ada karena fungsinya yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas. Jabatan non struktural ini ada yang berderajat tinggi dan ada yang berderajat rendah. Jadi jabatan non struktural ulang. Jadi jabatan non struktural tidak mesti lebih rendah tinggi pangkatnya dari pada jabatan struktural. Jabatan non struktural sering dibedakan menjadi jabatan non struktural umum, non struktural teknik, dan jabatan fungsional. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai pengelompokan jabatan, terdiri dari sistem organisasi, pengelompokan kegiatan usaha, dan jenis administrasi dan level menurut eselon organisasi. Boleh tolong jelaskan apa yang dimaksud hal-hal yang saya jelaskan tadi?
Hampir kabur. Pengelompokan jabatan. Seperti yang pertama, jabatan dapat dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori sebagai berikut. Seperti sistem organisasi, pemerintahan atau negara, instansi, departemen, dan lembaga organisasi di dalamnya. Lembaga negara, badan usaha negara, perusahaan non-pemerintah, sewa rasional atau asing. Untuk kelompok kegiatan usaha, seperti yang pertama fungsi operasional atau administrasi, sedangkan yang kedua disiplin atau pengetahuan atau jujur, sedangkan untuk yang ketiga pengelompokan posisi atau jabatan seperti level manajer, level pelaksanaan, level jenis kegiatan, jenis manajer, jenis teknik, dan jenis administrasi. Baik kegiatan itu menurut fungsi dan atau disiplin atau keduanya. Level menurut eksternal organisasi. Tiap instansi atau perusahaan memiliki bentuk dan sistem eksternal sendiri-sendiri. Tidak semua instansi atau perusahaan sama. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dalam menentukan tingkat level di kelas setiap posisi jabatan. Contohnya bagi sistem pemerintahan RI sekarang dikenal dengan SNI 1. Dimulai dari posisi jabatan Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal. Baik, mungkin pertanyaannya sudah kepada kedua belah pihak. Mungkin pertanyaannya sudah saya cukupkan. Langsung saja, terima kasih kepada dua rekan saya telah menjawab pertanyaan yang telah saya ajukan. Saya akhiri video pembuatan mengenai hakikat analisis jabatan dan terminologi terkait dalam analisis jabatan. Dengan itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.